Pada September 2022 yang lalu, Lamborghini mengumumkan mereka telah menyelesaikan produksi unit Aventador Ultimae Roadster. Yang membuat pengumuman ini tidak biasa adalah karena unit ini merupakan produk terakhir dari flagship Lamborghini Aventador yang selama 11 tahun terakhir menjadi andalan pabrikan supercar asal Italia tersebut. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011 hingga produksi terakhirnya di tahun 2022, Lamborghini Aventador mencatatkan angka penjualan sebanyak 11.465 unit. Angka penjualan mobil ini sendiri mengalahkan angka penjualan seluruh varian Lamborghini yang diproduksi sebelum Aventador. Keberhasilan Lamborghini Aventador tidak hanya sekedar besarnya pundi-pundi yang dihasilkan oleh penjualan mobil ini. Inovasi yang mereka capai dalam rentang waktu 11 tahun turut mengantarkan mereka menyempurnakan mobil-mobil yang dibangun berdasarkan Aventador maupun mobil terbaru mereka, Revuelto. Kesuksesan Lamborghini Aventador bermula saat pabrikan asal Bologna tersebut memperkenalkan generasi pertama mobil ini, Lamborghini Aventador LP704, pada tahun 2011 yang lalu. Dengan segera, Lamborghini Aventador mencuri perhatian dunia otomotif berkat sejumlah inovasi yang disematkan pada supercar ini. Lamborghini Aventador merupakan mobil pertama di dunia yang mengusung penggunaan sasis monokok berbahan serat karbon dengan desain yang inovatif, yang mana bagian kokpit, lantai, dan langit-langit mobil ini dibangun dalam satu kesatuan struktur. Sasis ini lebih ringan dibandingkan generasi sebelumnya, namun memberikan tingkat rigiditas yang tinggi sehingga memberikan kestabilan yang lebih baik saat mobil dipacu dalam kecepatan tinggi. Untuk menyempurnakan sistem stabilitas mobil, Lamborghini juga menyematkan teknologi push rod suspension system yang sejatinya merupakan teknologi mobil balap Formula 1. Sistem suspensi ini mentransmisikan gaya secara horizontal ke rangka atas, sehingga memberikan kemampuan handling yang lebih baik bagi pengemudi. Desain eksterior Aventador mewakili DNA Lamborghini sebagai produsen supercar. Terinspirasi dari fighter jet, mobil ini hadir dengan garis-garis tegas dan tajam. Setiap lekukan memiliki fungsi aerodinamis yang mendukung performa secara keseluruhan. Kehadiran mobil ini sekaligus menandai debut mesin Lamborghini V12 generasi terbaru yang diciptakan oleh pabrikan berlogo banteng ini. Secara spesifik, Aventador mengusung mesin V12 berkapasitas 6,5 liter dengan sudut kemiringan 60 derajat yang mampu menyuburkan power maksimum 700 horsepower. Lamborghini juga menyematkan sistem transmisi hybrid dengan 7 percepatan yang dilengkapi dengan teknologi independent shifting rod. Teknologi yang memungkinkan mesin mobil melakukan perpindahan transmisi hanya dalam 50 milisecond. Tenaga yang luar biasa dari mesin dan sistem transmisi yang responsif kemudian diterjemahkan melalui sistem penggerak 4-wheel drive, yang mana torsi dari mesin disalurkan ke 4 roda mobil ini. Mesin Lamborghini Aventador generasi pertama ini mampu berakselerasi 0-100 km/jam dalam waktu 2,9 detik, dan kecepatan tertingginya secara resmi tercatat 350 km/jam. Power yang buas dari mobil ini dapat diatur melalui 3 pilihan mode berkendara, yakni Strada untuk digunakan di jalan raya, serta Sport dan Corsa yang digunakan di sirkuit balap. Mengenai fitur mode berkendara ini, Lamborghini Aventador merupakan mobil pertama di dunia yang menerapkannya. 1 tahun setelah perilisannya, pada tahun 2012, The House of Raging Bull memperkenalkan 2 varian Aventador yang cukup radikal, yakni Aventador Roadster dan J, akronim dari Jota. Aventador Roadster hadir dengan opsi atap yang dapat dibuka tutup. Untuk itu, Lamborghini merombak ulang desain rangka dengan memberikan atap yang terbuat dari serat karbon dengan teknologi RTM dan Forged Composite yang membuat atap ini hanya memiliki berat 6 kg. Lamborghini juga memastikan bahwa atap mobil ini tidak mengurangi nilai estetika serta kemampuan aerodinamika mobil secara keseluruhan. Aventador Roadster mampu mengeluarkan power maksimum sebanding dengan generasi pertama mobil ini. Masih di tahun 2012, tepatnya pada ajang Geneva Motor Show, Lamborghini memperkenalkan varian Aventador yang lebih ekstrim, Lamborghini Aventador Jota, atau yang lebih dikenal sebagai Aventador J. Aventador J dapat dikatakan sebagai varian dengan desain paling liar yang pernah diproduksi oleh pabrikan asal Bologna ini. Lamborghini menghilangkan atap secara permanen dan menggantinya dengan menempatkan sepasang air deflektor berbahan serat karbon di bagian depan. Lamborghini juga menyematkan jendela permanen di bagian pintu serta diffuser dan wing di bagian belakang. Meski desainnya sangat radikal, namun nyatanya mobil ini masuk kategori road legal dan boleh dikendari di jalan raya.
Dengan ketiadaan atap, pengemudi Aventador J memerlukan alat pelindungan diri tambahan apabila ingin memacu mobil ini. Pihak Lamborghini menyebutkan bahwa Aventador J mampu mencapai kecepatan tertingginya 300 km per jam. Berselang 3 tahun, tepatnya pada tahun 2015, Lamborghini merilis varian baru dari flagship Aventador mereka, yakni Aventador Super Veloce. Lamborghini melakukan penyesuaian ulang mesin mobil ini sehingga mampu menjemburkan power maksimum 750 horsepower. Mobil ini juga mendapatkan peningkatan dari sisi desain dengan air intake yang memiliki desain baru pada bagian depan dan menambahkan sayap baru pada bagian belakang, yang diklaim mampu memberikan downforce 180% lebih baik daripada Aventador generasi sebelumnya. Selain itu, hampir seluruh bodi Super Veloce baik luar maupun dalam dibuat dari bahan serat karbon yang ringan, sehingga membuat bobot keseluruhan mobil ini 84 kg lebih ringan daripada generasi sebelumnya. Penyesuaian mesin yang dikombinasikan dengan sistem aerodinamika yang baru memberikan Aventador Super Veloce kemampuan berakselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 2,7 detik, dan kecepatan maksimum mobil ini masih tetap di angka 350 km per jam. Capaian ini membuatnya dinobatkan sebagai varian Aventador paling powerful saat itu. Kemudian, di tahun 2017, di ajang Geneva Motor Show, Lamborghini memperkenalkan Lamborghini S. Varian ini hadir dengan perubahan pada desain eksterior dan peningkatan performa dapur pacu. Desain Lamborghini Aventador S lebih agresif dengan front splitter yang lebih panjang. Lamborghini juga merevisi bumper dan intake udara untuk mengoptimalkan aliran udara ke radiator. Di bagian belakang, desain sayap baru diklaim menambahkan keuntungan aerodinamis mobil ini hingga 50% pada posisi optimalnya. Komponen sayap ini dapat bergerak dalam 3 posisi yang berbeda sesuai dengan kecepatan mobil. Aktualisasi desain yang diberikan pada Aventador S diklaim memberikan peningkatan downforce 130% lebih baik daripada generasi sebelumnya. Salah satu update paling signifikan dari Aventador S adalah desain sasis monocoque yang mengusung teknologi baru. Lamborghini menyematkan sistem 4-wheel steering yang menjadikannya sebagai mobil Lamborghini pertama yang menggunakan sistem ini. Dengan desain sasis ini, pada kecepatan rendah, roda belakang akan berbelok berlawanan arah dengan roda depan, sehingga meningkatkan radius putar. Sementara pada saat kecepatan tinggi, putarannya selaras antara keempat rodanya untuk meningkatkan stabilitas. Sistem suspensi mobil ini juga diatur ulang dengan menyematkan teknologi Lamborghini Dinamica Veicolo Attiva atau LDVA. Komponen ini bekerja layaknya otak elektronik yang memproses informasi secara real-time mengenai gaya berkendara maupun medan yang dilalui, sehingga secara otomatis memberikan karakteristik handling terbaik bagi pengemudi. Ubahan signifikan lain datang dari jantung mekanisnya. Lamborghini melakukan sejumlah penyesuaian sehingga semburan tenaganya kini mencapai 730 horsepower dan torsi puncaknya mencapai 690 Nm. Lamborghini juga menambahkan mode berkendara yang baru. Selain Strada, Sport, dan Corsa, kini terdapat mode baru yakni Ego. Mode ini menawarkan pengaturan bebas sepenuhnya untuk suspensi dan drivetrain agar lebih personal, sesuai dengan preferensi pengemudinya. Setahun setelahnya, tepatnya di tahun 2018, Lamborghini kembali merilis varian terbaru dari Aventador, yakni Aventador SVJ. Aventador SVJ disebut sebagai street legal sport car tercepat di sirkuit Nürburgring, Jerman, setelah mampu mencatatkan rekor waktu 6 menit 44,97 detik. Performa tersebut didapat setelah Lamborghini melakukan perubahan desain bodi untuk mendapatkan aerodinamika yang lebih baik. Dibandingkan generasi sebelumnya, bobot bodi Aventador SVJ lebih ringan 50 kg. Selain itu, Lamborghini juga menyematkan piranti aerodinamika aktif terbarunya yang disebut dengan aerodinamika Lamborghini Attiva. Piranti ini memberikan downforce 40% lebih baik dan angka koefisien drag 1% lebih kecil daripada Aventador generasi sebelumnya. Bagi kamu yang belum tahu, teknologi aerodinamika Lamborghini Attiva ini meminimalisir hambatan angin saat berakselerasi di trek lurus, juga mengoptimalkan pembagian beban saat menikung. Mengenai dapur pacu, Lamborghini SVJ dibekali dengan mesin V12 6498 cc yang mampu menyemburkan tenaga hingga 774 horsepower dan torsi maksimumnya 720 Nm. Asal tahu saja, Aventador SVJ mampu berakselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 2,8 detik saja. Selain itu, Lamborghini juga mengklaim bahwa mobil besutan mereka ini dapat menembus kecepatan tertingginya di angka 350 km per jam.
Pada Juli 2021, secara mengejutkan Lamborghini mengumumkan bahwa Aventador Ultimae akan menjadi varian terakhir dari flagship Aventador. Sebagai varian terakhir, spesifikasi Ultimae mengkombinasikan banyak fitur-fitur terbaik dari dinasti Aventador. Dari sisi mesin, Lamborghini memberikan perlakuan spesial dengan melakukan optimisasi pada variabel valve timing dan variabel intake system. Hasilnya, mesin V12 berkapasitas 6.498 cc tersebut mampu memutahkan tenaga 780 horsepower dan torsi maksimumnya 720 Nm. Rancang bangun Ultimae juga lebih ringan daripada varian Aventador S. Hal ini memberikan power to weight ratio yang lebih baik daripada Aventador lainnya. Rancang bangun serta performa mesin yang diaktualisasi membuat mobil ini memiliki kemampuan akselerasi 0-100 km/jam dalam waktu 2,8 detik, dan kecepatan maksimum mobil ini mencapai 355 km/jam, menobatkannya sebagai varian paling powerful dari seluruh varian Aventador yang pernah ada. Dari sisi desain, tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Lamborghini. Siluet tampilan depan dan samping masih tampak khas Lamborghini Aventador. Sentuhan garis tegas serta lekukan yang frontal membuat mobil ini tampak sangat aerodinamis. Dengan unit terakhir Aventador Ultimae Roadster yang keluar dari pabrik Bologna, Lamborghini secara resmi mengakhiri era flagship Aventador mereka setelah 11 tahun masa produksi, 11 tahun masa inovasi. Lamborghini Aventador selalu memiliki tempat khusus dalam topik supercar. Mesin naturally aspirated V12 yang revolusioner, sistem penggerak four-wheel drive, desain aerodinamis yang relevan bahkan hingga saat ini, dan inovasi teknologi yang menjadikan mobil ini salah satu supercar terbaik dan paling ikonik saat ini. Kita sudah melihat sejarah evolusi Lamborghini Aventador dari edisi pertama hingga edisi pamungkasnya, yang memberikan gambaran tentang masa depan pabrikan Lamborghini.